warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Triadi Saipudin, NIM 225071062. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi fungsi dan kewenangan lembaga negara dengan model problem based learning, metode pembelajaran diskusi kelompok, dan media pembelajaran e-poster. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kalian semua dalam kondisi yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Jika Rapi berdoa. Baik, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kehidupan kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Sekretaris tahu ada 9 orang yang tidak masuk. Oke. 9 orang yang tidak hadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk menyiapkan secara fisik dan psikis kalian, coba diperhatikan ke depan, fokus terhadap apa yang akan Bapak sampaikan, terhadap materi yang akan ditampilkan di proyektor. Disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan buku paketnya serta alat tulis seperti pensil, pulpen. Silakan untuk disimpan di mejanya masing-masing. Sudah? Oke, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak seperti biasa akan Bapak cek kerapihannya. Bajunya dimasukkan, dirapikan, yang belakangnya masih keluar, duduknya dirapikan, dan dasinya dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah? Dilihat di kolong meja dan di bawah kursi dan mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada sampah, ya silakan duduk kembali. Berarti sudah bersih ya? Sudah, baik. Berarti kalian semua sudah siap mengikuti untuk pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa kita semarangkan dulu, kita ucapkan yel-yel PPKN kita. Semangat PPKN! Yes, yes, yes. Go, go, go. Good and smart citizen. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri. Kepada kalian dipersilakan untuk berdiri. Berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional untuk sikap sempurna ya. Allahu
kira-kira ada yang tahu tidak makna dari lagu wajib nasional pada huruf negeri? Silakan. Ada yang tahu? Novianti. Cinta tanah air. Bagus jawabannya Novianti. Nah, dimasukkan nilai ya. Dapat nilai tambah dari bapak yang menjawab. Lumayan sebentar lagi rapotan kan? Ada nilai tambah. Nah, ini lihat, coba. Rela berkorban. Bagus jawabannya Dinan. Rela berkorban. Ada lagi? Ya. Persatuan. Siapa namanya? Aulia Salsabila. Ada lagi dari yang lain? Makna dari lagu Padamu Negeri? Ya? Tadi apa? Kesatuan. Sama ya tadi dari persatuannya betul dari Jihan dan dari Novi dan dari Aulia. Ada lagi? Kira-kira dari nilai-nilai tersebut sudah? Oke, bagus ya. Tadi ada nilai-nilai persatuan, ada nilai-nilai cinta tanah air, dan ada nilai-nilai rela berkorban. Oke, bagus. Selanjutnya. Nah, di depan kalian sudah tampil di situ ada sebuah mind mapping mengenai lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Coba dari perhatikan dari gambar di atas, ada apa aja sih di gambar tersebut? Silakan, boleh. Ada yang mau jawab dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut ada apa aja? Ya, tahu? Ada apa aja? Ada DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden. Itu kata Aul. Nah, apa yang disebutkan oleh Aul tadi itu termasuknya lembaga-lembaga apa saja? Ada yang tahu? Adit, boleh? Ya. Betul. Lembaga yudikatif. Bagus. Adit jawabannya dapat nilai tambah ya. Adit, Aul. Ada lagi? Nah, sekarang tadi yang dikemukakan oleh Adit kan itu ada tiga pembagian kekuasaan. Disebutnya apa? Bahasa asingnya angkat tangan. Trias politika. Namanya siapa? Mutia. Bagus, Mutia dapat nilai tambah dari Bapak. Mutia itu disebutnya trias politika, pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, nah di depan kalian sudah muncul nih sebuah poster. Poster mengenai apa? Ada yang tahu? Dia mengenai pembangunan IKN ya, pemindahan ibu kota negara. Ada yang tahu ibu kota negara pindahnya kemana? Nantian Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Itu letaknya di Provinsi Kalimantan Timur. Di Undang-Undang IKN ini yang mengesahkan kenapa harus ada undang-undang untuk mendasari, kan ini awalnya dari RUU rancangan disahkan menjadi undang-undang, itu melibatkan lembaga apa saja? Ada yang tahu tidak? Tahu? DPR betul. Presiden, ya. Jawabannya betul. Jadi yang melibatkannya itu terdiri dari DPR dan Presiden. Dalam hal ini Menteri bawahannya ke Kementerian Dalam Negeri. Ini diajukan ke DPR untuk dibuat sebuah undang-undang ibu kota negara baru. Kira-kira menurut kalian alasannya apa sih? Kenapa ibu kota negara harus pindah? Aul. Ah, bagus. Untuk pemerataan pembangunan wilayah inisiatif juga.
Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Aul. Luar. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan membacakan kompetensi inti yang akan kalian capai. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang keduanya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya, Anang dibacakan kompetensi dasarnya. Tiga, memahami ketentuan tentang hukum dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Memaparkan penerapan tentang hukum dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik. Selanjutnya setelah kompetensi dasar, sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami lembaga-lembaga negara sesuai UUD RI tahun 45. Yang keduanya, kalian dapat mengidentifikasi arti dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikutnya di sini kalian kan sudah duduk berkelompok ya, sudah duduk berkelompok. Mohon diperhatikan materi dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai lembaga negara. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKM. Kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga negara. Langsung aja yuk. Lembaga yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, dalam masa jabatannya, MPR harus melakukan sidang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Segala putusan MPR dilakukan secara voting. Apa saja sih tugas MPR? Oke, baik, demikian video materi kita pada hari ini mengenai lembaga-lembaga negara, mengenai fungsi dan kewenangannya. Kira-kira dari materi tersebut ada yang mau ditanyakan? Nah, ada lagi? Jihan, Aul, Dea, Srihan ini, Serbina, Syahid. Dari anak dulu, lumayan banyak yang bertanya, gak apa-apa, bagus. Anak nih. Bagaimana kedudukan lembaga-lembaga negara? Bagaimana kedudukan lembaga-lembaga negara? Ada yang bisa jawab gak dari pertanyaan anak? Bagaimana kedudukan lembaga-lembaga negara? Tidak ada ya, yang anak Bapak jawab dulu ya. Kedudukan lembaga-lembaga negara dalam trias politika, kalau di Orde Baru memang ada tingkatannya. MPR itu paling tinggi di situ. Nah, kalau sekarang kedudukannya itu sejajar antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi itu di situ justru kita sebagai rakyat, karena kita menganut kedaulatan rakyat. Jadi kedudukannya sama, setara. Begitu. Hanya fungsinya aja yang beda-beda. Gitu ya, anak sudah terjawab. Ada lagi tadi yang bertanya, Srihan ini silakan. Di yang kencang, nanti suaranya dikencangkan ya, dikeraskan. Kenapa pelaksanaan undang-undang harus diawasi? Bagus pertanyaannya. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Sri Hartini? Kenapa? Boleh Adit, silakan. Agar tidak terjadi penyelewengan terhadap undang-undang. Luar biasa ini. Jadi supaya tidak terjadi penyelewengan. Contoh, undang-undang IKN kalau tidak diawasi oleh DPR, oleh BPK, oleh KPK, oleh PPATK, itu sering terjadi penyelewengan. Ya, markup yang harusnya jalan harganya 100 miliar ditambahin 102 miliar. Ya, yang seperti itu. Jadi itu diawasi supaya tidak terjadi penyelewengan. Bagus tadi. Pertanyaan selanjutnya, lihat ini sudah terjawab. Pertanyaan ini juga bagus. Silakan. Tadi siapa lagi?
Silakan Jihan dulu. Apakah lembaga legislatif di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Bagus pertanyaannya. Ada anggota dewan yang memang betul udah bagus kerjanya, tapi kebanyakan masyarakat menilai anggota dewan itu belum optimal dalam kerja sebagai fungsinya sebagai lembaga legislatif. Ya contohnya seperti kalau ada aspirasi dari masyarakat mengenai kenaikan harga BBM, harga pupuk, harga sembako. Nah itu yang terkadang anggota dewan ini kurang menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi ada yang memang sudah baik, ada yang memang masih belum. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini bisa di-scan juga oleh kalian. Selanjutnya ini untuk lebih menjelaskan kembali tadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah sangat baik, sudah sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya. Ini kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Ada KY. Nah, fungsi dari Komisi Yudisial, silakan. Ada yang tahu apa fungsi dari Komisi Yudisial? Ya, silakan. Mengusulkan pengangkatan perilaku, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Iya, betul. Salah satunya itu yang paling pentingnya menjaga kehormatan, perilaku, dan menjaga martabat dari hakim. Karena hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Kalau memutuskannya benar, otomatis dia di surga. Kalau memutuskannya salah, disogok misalkan, dia berarti berada di neraka. Jadi hakim itu makanya disebutnya yang mulia. Kalau lihat sidang Verdi Sambo atau sidang apapun itu disebutnya yang mulia. Pada hakim itu yang mulia hakim. Kalau DPR disebutnya yang apa? Jadian. Kalau DPR disebutnya yang kalau hakim disebutnya yang mulia, kalau DPR yang terhormat. Jadi mereka tuh orang-orang terhormat DPR itu. Mau jadi hakim, ada yang jadi hakim lah. Jiljan. Bapak ya jiljan berarti masuknya jurusan hukum Unpad ya. Insya Allah jiljan akan jadi hakim. Baik ya, itu materi kita pada hari ini. Selanjutnya di sini sudah. Nah sekarang kalian sudah duduk berkelompok secara heterogen. Nah di sini kalian silakan dibahas mengenai di scan aja coba di scan pakai handphonenya masing-masing bisa tidak? Ada artikelnya. Di scan di zoom. Scan di zoom. Ini mengenai ibu kota negara baru dinamai Nusantara di Tempo ya. Di Tempo. Silakan kalian pahami, kemudian kalian setelah dipahami artikelnya, nah kalian di sini setiap kelompok menguraikan lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kemudian setiap kelompok buat poster, e-poster yang menarik mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam pembangunan IKN. Bisa menggunakan Canva atau aplikasi lainnya, silakan. Oke, sudah paham ya? Sudah paham? Berarti tugas kelompok pada hari ini LKPD-nya yaitu membuat e-poster, bisa menggunakan Canva dan sebagainya. Silakan dimasukkan lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam pembangunan IKN ini apa aja, masukkan ke posternya. Kalau sudah, nanti dikirim melalui email. Tugas yang harus dicarinya dibaca di depan kalian. Tugas yang harus muncul di posternya yaitu fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam pembangunan IKN. Silakan berdiskusi, dicari, boleh menggunakan, dipakai di modulnya, bahan ajar buku paketnya. Bisa juga kalian mencari tadi dari video pembelajaran
dari PowerPoint tracing, dan kalian juga bisa menggunakan internet, pakai Halo Google-nya juga bisa. Itu bisa gunain template yang bisanya juga ya, silahkan tinggal di scan, pilih sesuai kelompoknya. Kalau yang udah jadi pesannya unduh banget bisa kirim ke grup WhatsApp kelas sebenarnya. Ini ada kelompok 2 dan kelompok 5, lalu ada kelompok ketiga, kelompok 4. Silakan kelompok mana dulu yang akan tampil yang sudah siap? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi tentang pembangunan IKN di Kalimantan. Kenapa sih IKN atau ibu kota negara ini dipindahnya ke Kalimantan padahal kita berada ibu kota di Jakarta? Karena Jakarta sudah terlalu padat untuk terus dilakukan pembangunan. Jakarta sudah bukan lagi metropolitan tetapi megapolitan. Tujuannya juga selain itu mendorong pemerataan pembangunan dan pergerakan ekonomi di Indonesia Timur. DPD melakukan rapat pada tanggal 18 bulan 2020 bersama dengan Dirjen Cipta Karya membahas terkait rencana pembangunan IKN yang sebenarnya sudah dibicarakan pada tahun 2017. Tetapi hal ini membutuhkan banyak waktu karena Kementerian PUPR harus menganalisis dan meninjau wilayah yang nantinya akan dijadikan IKN. Peran antara lembaganya yaitu Kementerian yang pertama Kementerian PUPR menganalisis dan meninjau wilayah yang nantinya akan dijadikan IKN, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pembangunan IKN, TNI dan Polri menjaga keamanan lokasi pembangunan IKN. Proyek IKN membutuhkan dana senilai 466 triliun. Pembangunan IKN tahap 1 sudah dimulai menggunakan dana dari APBN yang mana APBN didapatkan dari Kementerian Keuangan. Dan itu 3 lembaga negara yang berperan dalam pembangunan IKN. Hasil dan kesimpulannya, para lembaga baik Presiden, Menteri, TNI atau Polri, serta masyarakat harus bersinergitas dalam pembangunan IKN di Kalimantan agar dapat terrealisasikan, bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain, seperti halnya Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Oh, ya, bertanya. Jangan lupa. Ya, silakan ya. Awal silakan di grupnya. Silakan. Awal. Ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN di Kalimantan? Yang bertanggung jawabnya itu otoriter di ibu kota negara yang namanya Kepala Otoritas IKN. kepala otoriter IKN. Iya, atau Bambang Harto kemudian. Ditanya sudah puas kita ditanya. Sama awal ditanya. Ada. Kementerian apa yang mengurus pembangunan IKN? Yang mengurusnya Kementerian PUPR, menterinya Pak Basuki. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang IKN kami. Apa itu IKN? IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang akan diresmikan pada Agustus 2024 bersama dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta ibu kota negara sejak 1945. Letak IKN berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Polri dan masyarakat yang membantu menjaga keamanan serta ketertiban selama pembangunan ini berlangsung. Dalam pembangunan IKN sesuai fungsi dan kewenangannya, lembaga negara terdiri dari pemerintahan pusat, yaitu Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Luar Negeri. Serta dalam pembangunan melibatkan petugas keamanan yaitu TNI dan Polri. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Apa tujuan pemerintah dalam pembangunan IKN? Untuk membangun Indonesia nasional, memperhatikan kinerja dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Yang banyak kalau bisa. Apa dampak pemindahan IKN? Semua pusat kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan dan produksi ASN pun secara otomatis akan ikut berpindah. Ini dapat mendominasi permasalahan daerah ekspansi dan pengembangan kompetensi ASN. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan kalian ya untuk memberi pertanyaan yang sulit bagi teman kalian. Semakin sulit semakin bagus kan? Membangun identitas nasional. Simpel itu ya, bagus. Kapan pembangunan IKN dimulai? Kapan pembangunan IKN dimulai? Berapa rasanya? Bantu ya teman-teman. September 2022. Kapan selesainya? Bagaimana peran Jakarta masa depan? Iya bagus luar biasa jawabannya. Bagus. Bagaimana di Jakarta ke depan kan pindah ibu kotanya? Ya, ini terlalu sulit pertanyaannya luar biasa jawabannya. Belum terjawab, tidak apa-apa. Kelompok lain ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Julian? Silakan. Kira-kira mau jawab Pak? Nah, ke pertanyaan lain. Bagus belum? Tadi disebutkan bahwa pembangunan IKN terdampak pada undang-undang. Apa isi undang-undang tersebut? Apa isi undang-undang? Ada yang dijawab. Isi undang-undang IKN itu yang tentang bisa. Ya. Biasa ya kalau pertanyaannya sulit itu Laura berarti tampilan pemateriannya bagus. Pertanyaannya sulit terutama kerja ya. Biasa.
Sesi tanya jawab juga sudah dilakukan. Ini Bapak akan memberikan penguatan. Nah, dari yang perwakilan kelompok yang telah tampil tadi, dari ada Laura misalkan dari pertanyaan Jiljian, Pak gimana keberlanjutannya Jakarta, peran Jakarta karena ibu kotanya pindah. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Oh, Jiljian sendiri luar biasa. Silakan Jiljian. Luar biasa. Buat pertanyaan sendiri, buat jawaban juga sudah punya dia ya. Betul. Jadi karena gedung-gedung bertingkatnya, pusat-pusat bisnisnya, kantor-kantor swastanya tidak ikut pindah, jadi masih tetap jadi pusat ekonomi, pusat bisnis, ibu kota ekonomi katanya luar biasa. Itu karena itu dapat dari mana juga? dibaca luar biasa ya. Betul, itu peran Jakarta ke depannya jadi pusat ekonomi. Begitu. Ibu kota ekonomi istilahnya luar biasa. Punya istilah loh dia. Hebat. Bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah tadi presentasi, kemudian sudah membuat poster dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya juga bagus. Kemudian kita sama-sama masuk saat ini untuk evaluasi join my quiz ya seperti biasa. Join my quiz silakan langsung. Ya itu masukkan 905 704 905 704. Maka linknya pakai yang di kelas kemarin, dulu kelas sudah ada. Sudah ya, mari kita mulai. Yang belum, oke kita mulai. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi jawabnya harus 3 dengan 1. Kemudian yang tadi ada yang memutuskan sengketa kewenangan banyak salah tadi soalnya. Itu Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian juga tadi baru aja dibahas yang mengadili mengenai martabat hakim itu fungsi dari KY, Komisi Yudisial, dari banyak salah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak salah dari kalian. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini? Silakan, Jildian, silakan. Dapat memahami lembaga-lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945. Oke, bagus. Jildian, simpulan dari Jildian dapat nilai tambah begitu ya. Ada lagi
yang memberi simpulan atas pembelajaran kita pada hari ini? Siapa tahu? Boleh silakan. Mengetahui peran atau lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Oke. Contoh. Contohnya presiden pokoknya memerintah para menteri, DPR mengesahkan undang-undang, Betul. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, Betul. kemudian mengawasi kinerja para hakim. Oke, bagus, luar biasa. Simpulan dari awal mengetahui peran-perannya berikut contohnya dari Presiden, DPR, KY, dan MA. Ada lagi yang memberi simpulan? Siapa lagi? Adit, silakan Adit. Mengetahui apa itu IKN, Ya. tujuan pelaksanaan IKN dan lembaga-lembaga yang berperan dalam pembangunan IKN. Mengetahui lembaga-lembaga negara yang membangun IKN, kemudian peran-peran lembaga negara dalam pembangunan IKN. Luar biasa contohnya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut. Apa hal menarik dan apa hambatan yang kalian temui dalam pembelajaran kita pada hari ini? Nah, Georgia. Hal yang menariknya adalah dari kami ada kuis hambatannya adalah Jawab tidak punya? Hambatannya jujur sekali ya. Tidak ada kuota bapak aja. Ternyata ya. Iya, kata teman-temannya baik ya. Jadi yang menariknya tadi mulai dipahami dan ada kuis. Satu lagi, apa hambatan dan apa yang menarik? Satu orang lagi silakan. Karena soal kuisnya juga susah. Soal apa ya? Di kuisnya Jadi, oke, kuisnya susah. Selanjutnya yang menariknya ada itu buat poster. dibuat poster. Yang menariknya itu udah. Udah gimana ya? Oke. Luar biasa, oke. Nah, demikian ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas yang di modul LKPD-nya, LKPD individunya dikerjakan. Bentar, jangan lupa. Jangan lupa LKPD yang ada di modul dikerjakan, kemudian dikumpulkannya di Google Classroom. Kemudian Bapak mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya ditemukan nanti kalian di semester 2 ya, di bab keempat. Di bab keempat mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu seru ya, mengenai keberagaman, perbedaan ras, suku, agama dan sebagainya. Jadi itu untuk materi selanjutnya. Kemudian penugasannya jangan sampai lupa. Terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Nana untuk dipimpin berdoa.